Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Vika dan rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Adapun tema yang saya ambil dalam UAS kali ini yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Penerapan Sistem Pendukung Keputusan dalam Perekrutan Calon Satuan Pengamanan pada PT Global Aero menggunakan metode Simple Multi-Attribute Rating Teknik atau disingkat SMART. Studi kasus pada perusahaan Satuan Pengamanan PT Global Aero. Abstrak. Sumber daya manusia merupakan aspek utama dan mempunyai peranan penting yang strategis dalam memberikan nilai tambah suatu organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Semakin berkembangnya sumber daya manusia dalam hal kualitas maupun kuantitas mengakibatkan semakin besar pula tuntutan bagi manajemen sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan secara komprehensif dan inherent. Pada PT Global Aero, proses penerimaan pegawai pada perusahaan ini masih belum tersistematis sehingga proses penilaian dan penentuannya dilakukan dengan cara manual. Hal ini akan berdampak di masa mendatang karena bisa mengidentifikasikan pemilihan karyawan yang tidak sesuai dengan prospek kerja yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, dibuatlah sistem pendukung keputusan dengan metode SMART, yaitu Simple Multi-Attribute Rating Technique. Metode SMART dipilih karena metode ini mempunyai keputusan yang fleksibel, efektif, dan merespon permasalahan dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu memberikan kemudahan kepada HRD dalam menentukan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan pengujian data menurut data survei serta pengujian sistem penggunaan metode SMART yang digunakan melakukan uji coba sebanyak 30 kali dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 70%. Pendahuluan. Perusahaan Global Aero merupakan salah satu usaha penyedia jasa pengamanan. Proses penerimaan sumber daya manusia pada perusahaan ini masih belum tersistematis sehingga proses penilaian dan penentuannya dilakukan secara manual. Hal ini tentu berdampak di masa mendatang karena bisa mengidentifikasikan pilihan karyawan yang tidak sesuai dengan prospek kerja perusahaan. Dan salah satu contoh seperti dinyatakan responden bawah. Ada beberapa karyawan yang harus melakukan penyesuaian yang cukup lama karena kurang pahamnya pada prospek kerja yang dimiliki perusahaan. Dari permasalahan di atas, maka dibuatlah suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan metode SMART. Pada PT Global Aero, metode SMART digunakan untuk mempunyai keunggulan adalah pembobotan kriteria diberikan langsung oleh pengambil keputusan tergantung pada urutan prioritas. Pinjaman pustaka. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan beberapa alternatif tindakan yang menghasilkan tujuan yang diinginkan, di mana tugas manajerial yang menghasilkan perencanaan, di mana dari perencanaan tersebut menghasilkan keputusan yang dibuat oleh manajerial ke atas. Metode SMART adalah metode dari sistem pendukung keputusan yang multi-atribut dan memiliki beberapa kelebihan yang efektif dan juga memiliki sifat yang fleksibel. Langkah dari metode SMART adalah menentukan kriteria, menentukan bobot masing-masing kriteria, normalisasi pada bobot kriteria, menentukan minimum dan maksimum
kriteria alternatif. Nilai utility dari penghitungan kriteria alternatif, nilai akhir pada utility dengan normalisasi pada bobot kriteria. Hasil setiap keputusan yang dihasilkan diambil dapat dipertanggungjawabkan oleh penentu pengambil keputusan dengan secara logis dan juga secara kuantitatif. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan melakukan survei langsung ke perusahaan, mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti meliputi metode, wawancara, literatur, analis data, desain sistem, implementasi, dan evaluasi. Berikut data kriteria yang digunakan dalam perekrutan karyawan. Adapun kriterianya yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman, komunikasi, dan penampilan, serta ada tidaknya memiliki SIM, yaitu SIM C diutamakan. Adapun proses metode SMART dalam flowchart-nya yaitu dimulai, data dan kriteria ditentukan menggunakan rumus SMART, hasil perankingan alternatif dari penghitungan SMART, kemudian selesai. Pada proses penerimaan pegawai, HRD harus bisa memberi nilai objektif kepada calon pegawai. Untuk itu, peneliti menggunakan skala Likert dengan menentukan nilai setiap subkriteria calon pegawai. Dan di dalam sistem keputusan ini, ada kriteria bobot yang sudah ditentukan oleh perusahaan untuk menunjang proses penghitungan yang akan dilakukan. Antara lain, jenis kelamin itu 10%, usia 10%, pendidikan 15%, pengalaman 20%, komunikasi 20%, penampilan 15%, dan memiliki SIM C 10%. Setelah melakukan alur penghitungan metode SMART, maka hasil akhirnya berupa perankingan nilai dari setiap alternatif. Pada tabel 1 akan melihat nilai alternatif yang dikonversi menggunakan skala Likert, dan pada tabel 2 mengenai penghitungan nilai utility alternatif. Setelah dikonversi nilai yang telah dibuat dan dihitung nilai utility-nya, kemudian menentukan nilai akhir perankingan dengan menggunakan rumus tabel berikut. Hasil dan pembahasan perancangan website sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai dengan metode SMART terdiri 4 halaman, yang diantaranya itu halaman dashboard, kriteria, alternatif, dan halaman penghitungan. Sistem website didesain efektif dengan menyesuaikan kebutuhan yang digunakan user. Berikut contohnya. Ini dashboard, halaman kriteria, dan hasil sistem. Kesimpulan, dari rangkaian pengerjaan penelitian terkait sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai dengan metode SMART untuk memilih calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sistem ini telah memecahkan permasalahan terjadi pada PT Global Aero dengan merujuk pada tingkat akurasi yang digunakan oleh peneliti. Dengan uji coba sebanyak 30 kali, terdapat persentase keakurasian sebanyak 70% sesuai dengan sistem yang digunakan. Berikut daftar pusaka yang saya buat. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya lakukan untuk UAS sistem pengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.